Ibu. Gitu. Nah, tentunya juga meskipun tidak diharapkan, nanti suatu saat kalau sahabat kalau rekan non muslim ini membangun rumah peribadatan juga kita apakah juga akan membantu dia atau lebih baik tidak bersahabat gitu. Jadi ya kita bangun ibadah kita sendiri, dia juga membangun ibadah dia sendiri, atau kita tolak dalam bantuan dia atau seperti apa gitu. Kadang toleransi ini tidak terlepas dari nanti timbulnya persahabatan dan istilahnya bersikap yang kurang bersahabat gitu. Nah, seperti apa yang seperti itu gitu. Kemudian pertanyaan yang kedua Pak Ustadz mengenai kedekatan Nabi Ibrahim tadi dengan Allah. Nabi Isa juga dekat dengan Allah dengan ditunjukkan dengan Ruhul Qudus itu Pak Ustadz. Nah, bagaimana mengenai penjelasan kedekatan Nabi Isa dengan Allah, Nabi Ibrahim dengan Allah, dan mungkin kalau manusia yang soleh, ma'rifatullah itu istilahnya Pak Ustadz, itu juga sangat dekat sekali dengan Allah, bahkan bisa dikatakan bahwa penglihatannya, tangannya, kakinya, dan sikapnya itu yang menggerakkan adalah Allah. Nah, bagaimana penjelasan dari klasifikasi tersebut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ini pertanyaannya luar biasa nih. Pak siapa kalau boleh kenal? Pramono Pak. Pak Pramono ya. Baik, pertanyaan yang pertama ini soal toleransi. Toleransi itu dalam bahasa Arab atau bahasa agama disebut dengan tasamuh. Tasamuh itu makna dasarnya adalah orang yang bersikap lapang, berlapang dada. Berlapang dada itu maksudnya antara lain adalah menerima perbedaan, menerima kebinekaan, karena memang hukum yang berlaku di dalam kehidupan manusia pada umumnya itu adalah perbedaan-perbedaan. Di antara kita yang hadir di sini nggak ada yang sama ya, asal usulnya berbeda. Kemudian pendidikannya juga mungkin berbeda, penghasilannya juga tidak sama. Tapi kalau agama saya yakin satu di sini. Bagaimana Nabi menerapkan toleransi di dalam beragama? Yang pertama, ajaran Islam mengenai toleransi itu jelas, la ikraha fiddin. Tidak boleh ada paksaan di dalam beragama. Jadi kita tidak boleh memaksa orang lain untuk beragama seperti kita. Tugas kita hanya menyampaikan kalau kita mau berdakwah kepada yang berbeda. Soal nanti yang kita dakwah itu beragama, mau mengikuti agama kita atau tidak, itu urusan Allah, bukan urusan kita. Jadi misalnya ini, sekedar contoh ya, kita punya pembantu di rumah, tapi pembantu itu beda agama dengan kita, maka kita tidak boleh memaksa dia menjadi muslim atau muslimah. Itu yang pertama prinsipnya. Prinsip yang kedua adalah lakum dinukum waliyadin. Agamamu, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Jadi kalau sudah jelas-jelas berbeda agamanya, silakan beragama sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Tidak boleh, nah ini terutama dalam hal akidah, tidak boleh kita beribadat sebagaimana ibadahnya orang lain. Tidak boleh kita melakukan ibadah yang tidak disyariatkan di dalam agama kita, tetapi mungkin dijalankan oleh agama yang lain, karena masing-masing kita punya aturan sendiri-sendiri dalam beragama. Nah, pertanyaannya bagaimana halnya dengan soal bantu-membantu? Bantu-membantu. Para ulama sepakat bahwa dalam hal akidah dan ibadah, agamamu adalah agamamu, agamaku adalah agamaku. Jadi kita tidak boleh tukar tambah di situ. Sebagaimana dulu sebelum turun ayat lakum dinukum waliyadin, orang-orang kafir Quraisy itu meminta, gimana wahai Muhammad, kalau sehari kamu ikut agamaku, sehari lagi aku ikut agamamu, dan seterusnya. Kira-kira begitu. Mau tukar tambah kira-kira begitu. Ditolak oleh Allah. Prinsip tegas
bahwa di dalam berakidah dan beribadah kita harus patuh tunduk pada agama sendiri-sendiri, nggak boleh campur aduk. Bagaimana dengan bermuamalah? Nah, bermuamalah ini terkait dengan pergaulan sosial. Contoh-contoh yang diberikan oleh Nabi itu banyak dan membolehkan kita bekerja sama dengan orang yang berbeda dengan agama kita selama tidak merusak akidah kita, selama tidak berkaitan dengan akidah kita. Contoh, Nabi ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, Nabi itu bekerja sama dengan seorang Yahudi. Yahudi kan jelas ya, berbeda dengan Islam. Apa bentuk kerjasamanya? Ada orang Yahudi namanya Abdullah bin Uraikid Al-Laisi, di-hire atau diminta oleh Nabi untuk menjadi penunjuk jalan. Ya kan Nabi ini belum punya pengalaman nyampe Madinah, walaupun pada waktu remaja sempat nyampe negeri Syam ya. Nah, Abdullah bin Uraikid ini dibayar secara profesional dan diminta sebagai pemandu jalan dari Mekah ke Madinah, sekaligus juga mendampingi Nabi, kira-kira begitu. Nabi dalam hal ini memberi contoh bahwa bekerja sama di bidang sosial itu oke. Ketika nanti di Madinah itu juga banyak orang-orang Yahudi dan sebagian kecil nanti ada juga kaum Nasrani. Nabi mengajak kerjasama lagi. Kerjasama dalam hal apa? Dalam membangun kota Madinah, menjaga keamanan dan ketertiban kota Madinah, yang kemudian ditulis, perjanjiannya itu ditulis dalam sebuah traktat atau bahasa modernnya dalam sebuah kontrak sosial politik namanya Mitsaqul Madinah, piagam Madinah. Bagaimana kalau kita lebih konkret lagi, membantu dalam hal pendirian rumah ibadah. Nah, kita harus meletakkannya, kalau rumah ibadahnya itu adalah persoalan sosial, persoalan muamalah. Tapi kalau beribadahnya jangan. Kalau hanya sekedar orang lain membantu kita, orang lain non muslim maksudnya membantu pembangunan rumah ibadah, nggak ada masalah. Sama halnya dengan saudara-saudara kita yang misalnya membantu mengamankan ada perayaan Natal misalnya, itu juga tidak ada masalah sebetulnya. Hanya memang kadang-kadang terlalu dibesar-besarkan ya. Secara prinsip itu tidak mencederai akidah. Secara prinsip itu justru merekatkan ukhuwah atau persaudaraan watoniyah atau insaniyah, persaudaraan kebangsaan dan persaudaraan kemanusiaan. Contoh yang lain lagi ini supaya kita belajar dari sejarah dan dari best practice-nya Nabi. Suatu ketika ada jenazah lewat. Jenazah yang ada di keranda ini adalah jenazah Yahudi. Para sahabat Nabi tetap duduk aja, nggak ada yang berdiri. Lalu Nabi tiba-tiba berdiri ketika jenazah itu diusung lewat di depannya. Para sahabat Nabi protes, "Ya Rasul, mengapa engkau berdiri? Bukankah jenazah itu adalah jenazah Yahudi?" Nabi balik bertanya, "Bukankah Yahudi itu juga manusia?" Nah, sahabat diam. Itu artinya apa? Nabi memberi pelajaran menghormat kepada orang lain yang berbeda agama. Ya, karena misalnya ini soal kematian tadi, itu adalah bagian dari tasamuh, bagian dari rasa toleransi. Peristiwa yang lain lagi adalah, ini menarik kita belajar dari sejarah, ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an berhasil menaklukkan, menundukkan, melakukan futuh atau pembebasan kota Damaskus, khususnya Suriah, Syam ya, waktu itu belum ada Suriah. Kebetulan di sana itu dulu banyak penganut Nasrani ortodok ya, banyak gereja-gereja berdiri. Dia instruksikan kepada semua pasukannya untuk tidak merusak rumah ibadah. Ini artinya apa? Kita membantu tegak dan berdirinya rumah ibadah yang lain. Ini contoh. Dan Nabi juga seperti itu ketika mau mengutus tentara yang ingin berperang. Yang menarik, ini gerejanya namanya Kanisatul Qiyamah, namanya gereja kiamat ya, namanya itu ya. Pada waktu itu sang pendeta mempersilahkan Umar masuk gereja, memeriksa apa yang ada di gereja. Saat itu adzan asar ya, kalau tidak salah itu tiba, masuk waktunya sholat asar.
Sang pendeta mempersilahkan, wahai Umar, silakan engkau beribadah di tempat yang suci ini, beribadah di sholat asar maksudnya ya, di gereja. Namun Umar menolak, saya tidak ingin ada kesalahpahaman di antara umat Islam. Kalau saya nanti sholat di dalam gereja dikira ikut kebaktian atau ikut ibadah mereka. Maka Umar pun keluar dari gereja dan kemudian sholat di luarnya. Sholat di luarnya. Apa maknanya? Dalam urusan yang terkait dengan ibadah, terkait dengan akidah terutama, kita tidak boleh mencampur adukan. Tapi kalau yang berkaitan dengan muamalah, berkaitan dengan persahabatan kebangsaan dan kemanusiaan, saya kira di situ terdapat ruang yang luas untuk bisa bekerja sama. Dan masih banyak lagi contoh-contoh bagaimana dahulu umat Islam itu mempraktekkan toleransi. Salah satu yang terbesar dan dicatat dalam sejarah adalah ketika Khalifah Harun ar-Rasyid dan Al-Ma'mun mengangkat seorang direktur, kalau sekarang itu LIPI ya, dulu namanya Baitul Hikmah. LIPI itu Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, dari seorang Yahudi namanya Hunain bin Ishaq, lalu anaknya juga Ishaq bin Hunain. Kebetulan orang ini ahli benar di bidang bahasa-bahasa, dia mampu menerjemahkan kitab-kitab dari bahasa Yunani, dari bahasa Suryani ke dalam bahasa Arab. Jadi merupakan sebuah tradisi yang baik juga di masa lalu bahwa kemajuan Islam, kemajuan peradaban Islam itu juga ditopang oleh saudara-saudara kita non-muslim ya, saudara-saudara kita non-muslim. Jadi jangan sampai begini yang ada di benak kita, pokoknya kalau sudah beda agama itu musuh kita. Saya kira enggak begitu, itu keliru. Tapi kalau berbeda keyakinan, berbeda cara ibadah, ya jangan diikuti cara ibadahnya, cara berakidahnya. Kalau dalam bermuamalah, ya kita harus tetap bekerja sama. Kalau tidak, kita sendiri yang merasa kesulitan. Sering kali diumpamakan begini, kita ini sholatnya saja di atas sajadah yang dibuat oleh saudara kita yang lain. Saya nggak tahu siapa ya. Kalau kita berangkat haji nggak naik pesawat, kapan sampainya? Padahal pesawat itu dibuat oleh saudara-saudara kita yang tidak seagama. Dan banyak lagi. Jangan-jangan semua kendaraan yang kita miliki, sepeda motor, mobil, itu yang membuat juga bukan seakidah dengan kita. Jadi dalam hal-hal muamalah itu terbuka kita untuk saling bekerja sama selama kerjasamanya itu menguntungkan. Ya, kalau merugikan ya jangan. Ya, ini kan menguntungkan ya. Ada orang membantu kita ya kita terima, nggak apa-apa. Yang penting jangan sampai nanti kalau kita menolak justru misalnya menyakiti hatinya. Dia ingin berbuat baik kepada kita. Nah, ini kan untuk sarananya ya, bukan untuk beribadahnya. Saya kira itu banyak juga ditunjukkan oleh para sahabat Nabi ketika melakukan futuhat ya, pembebasan di luar Arabia ya, di luar Jazirah Arabia. Ada di antara mereka yang tetap tidak mau berpindah agama dari agama sebelumnya, Nasrani umumnya, menjadi Islam. Mereka tetap dibantu dengan syarat, ini di dalam Islam ada, waktu itu ada ketentuan membayar jizyah. Jizyah itu semacam pajak keamanan dan perlindungan untuk mereka yang kategorinya kafir dhimmi, orang yang berbeda akidah namun dia mau tunduk, mau loyal kepada pemerintahan Islam, kepada pemerintahan Islam. Jadi seperti itu Pak ya pemahamannya. Jadi dalam hal sosial atau muamalah kita bisa bekerja sama, kita bisa saling bertoleransi ya, tidak saling memusuhi ya, apalagi itu masih saudara-saudara kita. Dan kenyataannya di Indonesia ini memang seringkali terjadinya konflik antar ya, golongan antar agama kadang-kadang dipicu oleh kedangkalan kita atau pemahaman kita yang sangat sempit terhadap makna toleransi. Makna toleransi. Yang kedua, pertanyaan yang kedua mengenai kedekatan Nabi Ibrahim dengan Allah, demikian juga Nabi Isa alaihi wassalam, Ibrahim dan Isa ya, alaihi salam. Itu begini, mengapa Nabi Ibrahim itu digelari dengan Khalilullah dan Allah sendiri yang melantik Nabi Ibrahim menjadikan Nabi Ibrahim sebagai Al-Khalil, sebagai kekasih.
Karena Ibrahim ini dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain, lulus ujiannya kira-kira kelas tinggi. Apa lulus ujiannya? Dia diuji dengan disuruh menyembelih anaknya sendiri dan dia lulus itu. Itulah yang menunjukkan bahwa dia bisa menyingkirkan segala hal yang terkait dengan egoisitasnya, tapi yang dipentingkan adalah menaati apa yang diperintahkan oleh Allah meskipun harus menyembelih anak kandung yang sangat dicintainya. Artinya cintanya Ibrahim kepada Allah itu melampaui dan bahkan jauh lebih tinggi daripada cintanya kepada keluarga, anaknya, hartanya sendiri. Itulah mengapa kemudian disebut sebagai Khalilullah. Masjidnya disebut dengan Al-Khalil ya. Hebron ya, Khalil di Palestina ya. Jadi seperti itu kira-kira ya. Kadar cinta Ibrahim itu luar biasa kepada Allah ya. Sehingga dia layak mendapatkan gelar itu. Apakah nabi yang lain tidak memiliki kedekatan? Semuanya sama memiliki, hanya kalau diukur dengan digit gitu, yang paling dekat dengan Allah sehingga Allah menggelari itu adalah Nabi Ibrahim. Karena ujiannya tadi. Nabi Muhammad juga sangat dekat ya. Sehingga kita sering menyebut ya Habiballah, wahai. Tapi kata Habib dengan Khalil itu menurut bahasa itu lebih tinggi Khalil ya, dari segi bahasa ya. Tapi saya yakin semuanya para nabi dan rasul itu dekat dengan Allah. Termasuk juga Nabi Isa. Ruh Al-Qudus ya, wa ayyadnahu bi Ruhil Qudus, itu maknanya adalah bahwa Nabi Isa alaihissalam ditopang atau didukung ya, ayat nahu, dengan hadirnya malaikat Jibril ya, Ruh Al-Qudus yang senantiasa membuat apa yang dia katakan itu tidak bukan keluar dari hawa nafsunya, tetapi betul-betul dari Allah Subhanahu wa taala. Memang ini yang kemudian menjadi problematik ketika akidah yang diyakini oleh umat Nabi atau kaum Nabi Isa sesudahnya itu mengalami distorsi, mengalami penyimpangan. Lalu yang dituhankan itu Isanya sendiri karena berbagai hal. Ya, entah karena dari sejak bayi sudah bisa ngomong ya, padahal itu tentu atas bimbingan Allah ya. Kemudian bisa menghidupkan orang mati dengan berbagai mukjizatnya, bisa menyembuhkan orang yang sakit sopa, kusta dan sebagainya ya. Sekali lagi semua nabi itu memiliki kedekatan dengan Allah yang tinggi, dan semua nabi juga punya caranya sendiri, terutama doa-doanya. Nanti silakan dipelajari dalam Quran ketika berkomunikasi dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun dua nabi terbesar yang itu nanti kita selalu sebut ketika kita membaca tahiyat, tasyahud ya, itu adalah Nabi Ibrahim sebagai Abul Anbiya, sebagai bapaknya para nabi yang mengajarkan tauhid secara murni, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Posisi Nabi Muhammad dari segi kedekatan dengan Allah dan dari segi kewenangannya nanti di akhirat itu yang paling tinggi, karena Nabi Muhammad diberikan semacam hak prerogatif memberi syafaat kepada umatnya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, salah satu yang diajarkan oleh agama kita adalah kita bersolawat kepada Nabi. Man sholla alayya sholatan sallallahu alaihi biha asyra. Siapa yang bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekali, insya Allah akan menganugerahkan rahmatnya 10 kali lipat. Itu juga menunjukkan betapa Nabi Muhammad SAW memiliki posisi yang sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira demikian Pak ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Mengenai yang ma'rifatullah tadi Pak Ustaz. Dari mana nih? Yang ma'rifatullah ya, yang kedekatan menyatunya kalau Allah dengan umat yang soleh tadi. Oh iya. Makrifat itu artinya pengetahuan, gnostik. Tapi dalam konteks tasawuf, makrifat itu salah satu makom, salah satu station, salah satu tingkatan, di mana
kalau makrifat itu mengacu kepada makom yang diyakini telah dilalui oleh Imam Al-Ghazali, itu dia sampai kepada istilahnya mukasyafah. Dia bisa menyingkap rahasia dan tabir di balik segala yang ada. Dalam konteks persahabatan, dalam konteks pertemanan, barangkali tidak berlaku istilah makrifat ya. Mungkin kita bisa katakan satu sama lain ya, kalau memang kita memiliki kedekatan ya, kita selalu berusaha untuk apa ya, kalau boleh kita katakan untuk selalu melakukan ketaatan kepada Allah. Jadi manusia ini pada dasarnya kalau bukan nabi kan tidak mengetahui sesuatu yang lain yang yang bersifat rahasia, maksud saya. Apa yang ada di balik saya, di balik tembok sini saya nggak tahu, karena kita tidak seperti Nabi yang selalu dibimbing oleh malaikat Jibril, bisa ditunjukkan apa yang terjadi, bisa diberi kemampuan untuk memprediksi hal-hal yang akan jauh terjadi di kemudian hari. Oleh karena itu persahabatan, sekali lagi misalnya persahabatan kita dengan sesama ya sebatas bagaimana kita berusaha untuk mengambil hal-hal yang positif, untuk meneladani hal-hal yang baik dari sahabat kita. Jadi tidak sampai kepada ini kalau menurut hemat saya ya, kepada makrifat sebagaimana yang dialami oleh Imam Ghazali. Kalau makrifat itu sesuatu yang sifatnya personal, sifatnya sangat pribadi ya, dan boleh jadi tidak bisa dikopi, tidak bisa ditiru gitu ya, hal-hal seperti itu. Makanya para sufi itu ada kecenderungan memiliki makomnya sendiri-sendiri. Rabi'ah al-Adawiyah itu dalam tradisi tasawuf atau sufi, makom tertingginya adalah mahabbah, cinta kepada Allah. Dan cintanya Rabi'ah kepada Allah itu tidak menyisakan sedikit pun ruang di dalam hatinya untuk membenci siapapun atau membenci apa saja. Jadi andekan sampai dia berkata, andekan dia taat kepada Allah itu bukan karena surganya, tapi semata-mata karena ingin mendapatkan cintanya Allah ya. Sehingga andekan dia memasukkan dirinya ke dalam neraka karena Allah mencintainya, dia pun tulus menerimanya. Tapi saya kira itu hanya ungkapan yang ya barangkali sebagai ekspresi kecintaannya. Tentu yang diharapkan pada akhirnya adalah surga. Itu yang saya bisa pahami. Saya kira begitu Pak, mudah-mudahan bisa dipahami. Cukup? Baik, kita akhiri dengan sama-sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pagi hari ini bermanfaat, yang positif diambil, yang kurang baik ya tidak usah diambil. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdasyakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wasikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan salihan mutaqabbala birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun
wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Saya kira demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.